berisi nama, instansi, alamat, dan logo. Yang kedua, nomor surat yang berisi kode penomoran resmi. Tips menulis surat kerja. Yang pertama, kita menggunakan bahasa baku. Yang kedua, pastikan data penerima tugas akurat. Yang ketiga, tentukan tujuan dan durasi secara spesifik. Yang keempat, simpan salinan sebagai arsip. Nah, setelah kita mengetahui apa itu pengertian teks surat lamaran pekerjaan dan fungsinya, di sini Ibu akan memberikan tugas untuk berdiskusi mengenai contoh surat lamaran pekerjaan yang Ibu berikan tadi. Silakan berdiskusi. Setelah itu nanti kepada satu orang berdiri untuk menanyakan. Jawaban mengenai contoh teks yang diberikan tadi. Bagian-bagian yang ada di dalam surat. Ini adalah unsur pembentuk surat lamaran pekerjaan yang berlaku. 1. Tempat dan tanggal pembuatan surat, letak kota dan hasil surat ditulis. 2. Alamat tujuan. Kepada siapa surat ditujukan, nama instansi dan alamat lengkapnya. 3. Perihal atau hal. Judul surat yang menjelaskan isi pokok surat secara singkat. 4. Salam pembuka. Sapaan hormat di awal surat contoh dengan hormat. 5. Isi surat. Selanjutnya ada lagi tambahannya. Sudah paham mengenai contoh surat lamaran pekerjaan dan sudah paham strukturnya dan bahasanya. Di sini Ibu akan memberikan tugas kelompok, yaitu membuat surat lamaran masing-masing tiap kelompok secara berkelompok serta memperhatikan struktur dan kaidah bahasanya. Setelah kalian berdiskusi, presentasikan perwakilan dari kelompok untuk presentasi diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan contoh surat lamaran pekerjaan. Bab 1 berdasarkan iklan lowongan. Sumber iklan dimuat di harian Mitra Informasi 8 Juli 2026. Posisi staf administrasi. Perusahaan PT Cipta Karya Mandiri. Syarat lulusan SMA atau SMK, teliti, menguasai komputer, rapi, dan software.